Anda kalau faham esensi itu, maka Anda sangat bahagia dengan Ramadan karena kita sedang terapi kesehatan. Kita sekarang sedang servis badan kita setelah 11 bulan kita gunakan tanpa mengenal waktu. Nah seperti itu kurang lebih. Masya Allah, berarti puasa ini sendiri sebenarnya menjadikan kita lebih dekat ke orang bertakwa sebenarnya. Ya, yang ketakwa yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan tadi masalah banyak manfaat yang lain, kesehatan. Gitu. Masya Allah, jadi juga dari kesehatan pun juga luar biasa, Masya Allah. Itu luar biasa perjalanan dari Ustaz tadi. Dan selanjutnya Ustaz juga ada mungkin ada beberapa istilah yang lumayan viral belakangan Ustaz. Mungkin di sekitar 2 tahun belakang itu mokel. Itu artinya berbuka puasa sebelum waktunya. Dan juga mungkin banyak faktanya di sosial media kita lihat orang yang mungkin berbangga-bangga sering ke Ramadan mereka itu tontonnya mereka itu berbuka puasa sebelum waktunya sampai berkawal-kawal. Mungkin ada sedikit nasihat dari itu. Mungkin barangkali dari agama Islam sendiri ada ancaman khusus untuk orang yang mokel dari sendiri. Ya yang pertama ini aneh sekali ya sikapnya ya. Kalau ada orang sengaja justru sebelum masuk waktu maghrib buka puasa dan sengaja diviralkan untuk menunjukkan kepada orang bahkan berbangga-bangga. Ini sangat aneh. Jelas secara hukum agama puasanya batal. Karena puasa itu definisinya menahan lapar, haus dan biologis dari azan maghrib, azan subuh sampai azan maghrib. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kita doakan semoga orang seperti ini dapat hidayah dan kita juga berdoa agar semoga saja generasi muda muslim tidak terpengaruh dengan ide-ide seperti ini. Karena jelas batal. Untuk apa dia tahan lapar dan haus dari pagi, kemudian nanti menjelang asar dia sudah buka puasa dan seakan-akan mengajak orang-orang, ayo kita buka puasa yuk, gitu kan? Padahal sebenarnya belum waktunya. Ini sayang sekali. Ini karena kedangkalan. Kalau saya lihat ini kedangkalan ilmu agama ya, karena belum paham tentang masalah hukum itu sehingga mereka coba membuat sesuatu yang di luar daripada aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenarnya mereka dirugikan sendiri kalau mereka Muslim, karena tidak akan diterima itu sebagai puasa dia, gitu ya. Bahkan bisa menjadi dosa kalau orang sengaja membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur ya. Nggak boleh, itu dosa besar. Sebagaimana orang meninggalkan sholat tanpa udzur gitu ya. Tidak bisa, misalnya keluar waktu tanpa udzur itu nggak boleh. Jadi nanti dia akan diminta pertanggungjawaban. Orang sakit saja atau wanita haid dan nifas, orang musafir, tetap saja nanti diganti setelah lebaran Idul Fitri sebagai utang yang harus dia bayar. Apalagi orang yang sengaja membatalkan seperti ini. Oke, mungkin kira-kira ada sedikit ancaman syar'i sendiri kalau tidak ada beberapa orang yang sengaja membatalkan. Itu bagian dari dosa besar karena orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur ya, tanpa alasan. Kalau orang tadi udzur seperti musafir boleh karena Allah mengatakan man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sedang sakit atau musafir, dia boleh batalkan lalu dia ganti di hari-hari lain. Tapi kalau orang tidak udzurnya, lalu dia batalkan, ini dosa besar. Mirip kalau Bapak Ibu lagi sholat, misalnya tadi sholat asar, kita lagi sholat pas rakaat kedua, udah deh saya mau batalin aja, saya nggak mau sholat misalnya, jadi dosa. Sama dengan itu karena membatalkan sholat wajib, membatalkan puasa wajib tanpa udzur itu dosa besar. Nah, dia harus segera tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia juga harus menggantikan itu, mengulangi sholatnya dan juga mengganti puasanya, gitu ya. Beda kalau orang punya udzur tadi sebagaimana kita bilang. Contoh misalnya orang lagi sholat, dia baru ingat di rakaat kedua kalau dia tidak punya wudu, tadi batal, dia harus batalkan. Dia wudu dulu baru dia ulangi sholatnya, gitu kan? Itu ada udzurnya. Contohnya, gitu ya. Atau orang lagi sholat terjadi gempa bencana alam, dia khawatir bangunan rubuh menimpa dia. Dia berhentikan dulu sholatnya, kemudian nanti dia sholat pada saat sudah tenang atau dia pindah di satu lokasi yang lebih aman. Itu mungkin masih bisa masuk dalam udzur gitu ya. Orang tadi puasa, lagi musafir, sakit, ya mungkin, tapi dia tetap ganti di hari lain. Kecuali satu keadaan, orang itu sudah kena penyakit kronis yang tidak memungkinkan dia puasa lagi, atau yang serupa dengan ini juga orang yang sudah pikun, udah nggak mampu puasa. Nah ini diganti dengan fidyah. Ya, dengan fidyah bisa memberikan makanan pokok dia yang dia makan setiap hari seperti apa porsinya disedekahkan setiap hari satu orang. Oke, berarti memang ketika puasa seperti ini dalam sebuah dosa besar ya, Masya Allah.
Oke, selanjutnya Ustaz, mungkin berbicara tentang teknis dari puasa Ramadan sendiri Ustaz. Kita mengetahui bahwa ada kebiasaan dari kita mungkin yang antara batas makanan dan minum pada saat sahur itu ya saat imsak yang kita ketahui itu biasanya 10 menit sebelum waktu subuh. Namun sebenarnya sesuai dengan syariat sendiri, kapan sih sebenarnya batas sebenarnya dari kita harus berhenti makan dan minum pada saat sahur sendiri dan apakah boleh pada saat azan berkumandang, namun makanan kita belum habis dan bahkan kita belum minum, kita masih melanjutkan sedikit makanan minum kita. Bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya amannya sih memang kita berhenti sebelum azan ya. Karena azan itu tanda nggak boleh makan dan minum lagi. Itu tandanya. Jadi Bapak Ibu usahakan menahan diri dari makan dan minum justru memang sebelum azan. Ya, sebelum azan.